Ini kita ngadain kegiatan 7 hari tahlilan. Ini sebenarnya banyak di luar sana yang mungkin di antara kita banyak yang gak pakai tahlil. Ada yang bilang gak sampai, benar nggak? Insya Allah kalau kita yakin sampai. Kalau orang gak yakin suruh dia mati duluan, baru dia tahu sampai apa kagaknya. Nih tahlil buat orang tua gitu, buat almarhum. Dan itu kebahagiaan bukan buat almarhum doang, tapi buat kita yang hadir. Kita baca tahlil ini bukan perkara sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Ada yang bilang, "Bu, tahlilan gak ada perintah Nabi gak ada." Siapa bilang gak ada perintah Nabi Muhammad? Nabi yang mengatakan, kita udah tahu nih hadisnya. Ya enggak? Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasi. Apabila manusia mati ini seluruh amalnya udah kagak ada lagi kecuali 3. Yang terakhir deh, yang pertama amal jariah, kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang doain orang tuanya. Nih saat ini ngajarin buat kita yang ada di tempat nih 7 hari ini. Ini ngajarin kita kalau kita meninggal ada nggak tahlil gitu. Karena doa anak yang telah meninggal, orang tua yang meninggal, doa anak yang ngedoain itu sampai deh. Nggak akan terputus kata Nabi Muhammad. Nggak bakal terputus sampai sama yang meninggal. Mendapat ampunan dari yang meninggal, mendapat cahaya akan orang di alam kubur. Siapa mereka? Yang bisa ngedoain dia punya orang tua. Macam-macam ngumpulin orang buat doain orang tuanya sama aja. Ini kita punya anak nggak bisa baca Quran, nggak bisa tahlil, ngumpulin kiai buat baca tahlil buat doain orang tua gitu. Sama. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah. Katanya mohon maaf banyak di luar sana yang mungkin tahlil nggak pakai karena nggak ada zaman Nabi. Mohon maaf katanya. Ini tadi guru kita, ajangan kita, sepuh kita nyampein tahlilan, bacaan zikir tahlilan. Kita tahu pertama yang dibaca apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu ta'dilus sulusul Quran. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas kata Nabi Muhammad sama saja pahalanya nggak baca 3 pahalanya, baca 3/3 baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama juga pahalanya menghatamkan Al-Quran. Siapa yang menyuruh? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Setelah surat Ikhlas kita baca zikir La ilaha illallah. La ilaha illallah siapa yang perintah? Nabi mengatakan jaddidu aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang merintahin zikir? Nabi Muhammad. Siapa bilang gak ada Nabi perintahin buat tahlilan? Nabi perintahin buat tahlilan, buat kita ngucapin la ilaha illallah. Nabi yang perintahin. Hati kita, perbuatan kita, ibadahnya kita mungkin mohon maaf malas. Ibadahnya malas, zikirnya malas. Banyakin zikir nyebut la ilaha illallah, perbaharui iman kita. Nabi bilang untuk memperbaharui iman kita dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian pembacaan tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang merintahin? Nabi Muhammad. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahmani. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani, 2 kalimat ringan diucapkan. Saqilatani fil mizan, itu 2 kalimat subhanallah bihamdihi subhanallah, 2 kalimat ringan diucapkan tapi berat timbangan di akhirat. Habibatani ila rahmani, 2 kalimat tersebut pasti dicintai oleh Allah Ta'ala yang maha pengasih. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah bihamdihi subhanallah dan azim. Itu 2 kalimat berat timbangan nanti di akhirat. Siapa yang memerintahkan itu? Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dan Nabi memerintahkan guru kita tadi zikir dengan selawat Nabi. Allahumma salli ala habibika sayyidina. Selawat Nabi bilang man salla alaika man salla alaika wa ihda sallallahu alaihi wasallam. Orang salat selawat sekali satu dibalas dengan 10 kebaikan. Mohon maaf nih selawat ini luar biasa. Tadi kita dilanjutkan dengan maulid. Insyaallah kita yang datang pasti dapat keberkahan dari Allah Taala. Kemuliaan dari Allah Taala, keagungan dari Allah Taala insyaallah. Jadi ini jadi pelajaran nih tahlilan kita tuh. Kita jadi pelajaran. Mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal ini kan kematian 7 hari. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Tapi jika bakal ketika kita wafat siapa yang mau tahlilin gitu? Siapa yang mau Fatihah gitu? Ini jadi pelajaran buat kita. Kenapa kita ngadain kegiatan tahlilan? Ini buat pelajaran buat kita. Ada nggak anak doain kita? Bisa nggak anak kita setelah meninggal ini kita doain kita? Bisa nggak anak kita Fatihahin buat kita? Bisa nggak anak kita bisa ngenalin kita? Bacain Al-Quran buat kita? Bapak-bapak, dalam kitab ada satu buah kitab dijelaskan ada satu perempuan. Di dalam kitab ada satu perempuan, bapak-bapak. Ini perempuan ada seorang wali, seorang ulama mimpi
ngelihat, mohon maaf, kalau kita itu lewat di kuburan, disunahkan kata Nabi Muhammad ngucapin assalamualaikum ya ahli diyar atau assalamualaikum ya ahli kubur. Buat apa? Buat orang yang di alam kubur itu dapat selamat dari salamnya gitu. Dan disunahkan juga selawat Nabi Muhammad ketika lewatin kuburan. Nah, orang-orang yang doa, mohon maaf, kadang-kadang kita sering doa Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Itu orang-orang yang meninggal tuh, mereka dapat ampunan, dapat pahala dari Allah yang meninggal tuh, dapat pahala dari orang mukmin yang ngedoain orang di alam kubur. Jadi kalau kita lewatin kubur tuh assalamualaikum ya ahli diyar, tuh orang yang di alam kubur yang mungkin diazab, ini diringanin azab sama Allah Ta'ala. Jadi ada satu riwayat di satu kitab diceritakan ada seorang perempuan. Jadi ini seorang ulama mimpi, bapak-bapak. Mimpi ngelihat di alam kubur tuh orang rebutan pahala. Jadi orang kalau mohon maaf mungkin kalau zaman sekarang tuh bagian berkat. Orang rebutin pahala. Tapi ada salah satu perempuan ibu-ibu tapi dengan ngerebutin yang lain pada rebutan. Yang lain pada rebutan. Nih ibu nggak rebutin pahala tersebut di alam kubur. Yang lain disiksa, nih ibu kagak disiksa mau. Yang lain rebutan pahala, ini perempuan tadi nggak ngerebutin pahala. Maka seorang ulama ini dalam mimpinya nanya sama nih perempuan, wah ibu, ente gak mau ngambil kayak mereka orang rebutan pahala? Anda gak perlu butuh rebutan pahala buat orang-orang yang doain. Jadi mereka rebutan pahala itu dari orang-orang yang dunia mengal-fatihahkan, mengucapin assalamualaikum ya ahli diyar dunia. Di alam kubur kita usaha assalamualaikum ya ahli diyar itu mereka dapatin pahala. Nah, pahala tersebut rebutan tuh orang-orang kubur tuh rebutan pahala mereka orang. Agar apa? Agar Allah Ta'ala ringanin dia di alam kubur. Jadi ini ibu nggak rebutan nggak kayak orang lain. Yang lain rebutan dia kagak rebutan. Ini perempuan nggak mau rebutan. Ini ulama nanya, kenapa ente nggak rebutin pahala? Kata tuh perempuan bilang begini, aneh nggak perlu rebutan kayak mereka. Aneh punya anak, kerjanya di pasar, jualan berdagang di pasar. Tapi ini anak-anak dia hafal Quran. Setiap kapan saja, waktu kapan saja dia lagi kosong, nggak melayani orang yang berjualan, maka anak tersebut selalu membaca Al-Quran dan Al-Quran yang dibaca tersebut diniatkan buat orang tua yang meninggal. Ini perempuan tadi bilang apa? Saya punya anak setiap hari baca Quran niatin buat aneh. Anak aneh baca Quran dia Fatihah dia khususkan buat aneh. Maka aneh nggak rebutan kayak yang lain rebutan aneh nggak perlu. Maka nih perempuan nih seorang ulama bangun tidur dia pengen buktiin di pasar tersebut ada nggak seorang pemuda yang hafal Quran dia baca Quran dikhususkan buat orang tuanya. Dia pergi ke pasar tersebut, mungkin zaman sekarang TU udah tuh ke TU tuh anaknya pergi. Tuh ulama pergi ke pasar ngelihat ada benar satu pemuda yang lagi duduk lagi komat mulutnya komat kami. Ini orang tua ulama tadi nyamperin, gue pemuda, kenapa mulut ente komat kami? Kata pemuda tersebut, aneh lagi baca Quran. Oh baca Quran, iya. Itu baca Quran itu buat siapa? Buat orang tua saya, buat ibu saya yang meninggal. Ternyata mimpi ulama tersebut benar. Seorang perempuan tadi nggak rebutan pahala, diringan azabnya, nggak disiksa sama Allah, disebabkan anaknya dunia selalu baca Quran, dikhususkan buat orang tuanya yang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kita di dunia? Kita ini mohon maaf umur kita nggak tahu kapan saja. Apakah nanti suatu saat kita meninggal ada anak kita yang bakal baca Al-Quran buat kita, yang bakal yasin buat kita, yang baca Al-Quran buat kita, yang zikir khususkan buat kita, agar kita di alam kubur mendapatkan manfaat, keberkahan, keagungan jauh dari siksaan dari Allah Ta'ala. Ini jadi sandaran buat kita, jadi pelajaran buat kita. Didik anak-anak kita agar memahami Al-Quran, didik anak-anak kita agar memahami Al-Quran, agar ketika meninggalnya kita, anak kita udah membacakan Al-Quran buat kita, agar kita diringankan, agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah melalui kita punya anak hadir. Dan itu diceritakan dalam kitab ini diceritakan. Itu berapa tahun ke depan, ini ulama mimpi lagi ngelihat itu ibu yang tadi rebutan. Dulu 5 tahun yang lalu ini ibu nggak rebutan pahala. Pas dalam mimpi ini ulama mimpi lagi ngelihat ibu tersebut ngerebutin pahala. Sebelumnya nggak ngerebutin pahala, sekarang ngerebutin pahala. Maka ulama tersebut terperanjat bangun dari tidurnya, langsung pergi ke pasar lagi mau buktiin. Berarti ini anak nggak baca Quran buat bapaknya kan, buat orang tuanya, buat ibu. Pergi ke pasar, ternyata dia lihat itu toko udah tutup. Dia tanya tetangganya, "Woi fulan di bulan, ini anak yang sering sini yang jualan di mana sekarang? Kok tokonya tutup?" Maka tetangga yang berdagang sebelahnya mengatakan, "Ini anak udah 2 hari kemarin udah meninggal."
Maksudnya apa? Tuh saking, mohon maaf, amal tidak akan terputus, doa anak nggak akan terputus ketika senantiasa memohon doa, baca Quran, baca zikir, baca ayat dan bersedekah melalui khususnya buat orang tuanya, sampai agar orang tuanya mendapatkan rahmat keagungan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan sedikit ini menjadi manfaat buat kita, agar menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf hadirin, Nabi mengatakan Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangannya sedikit, amalnya baiknya sedikit, amal jeleknya banyak. Kata Allah Taala mengatakan fa ummuhu hawiyah. Tempatnya tuh orang yang berbuat baiknya dikit, ibadahnya nggak banyak, sholatnya belang kambing, zikirnya jarang, sedekahnya nggak pernah, sedekahnya jarang. Fa amma man khaffat mawazinuhu hawiyah. Adapun timbangannya sedikit, ketimbangan baiknya sedikit, ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, perbuatan jeleknya banyak, maka kata Allah Ta'ala mengatakan tempat orang tersebut fa ummuhu hawiyah, yaitu tempatnya neraka hawiyah. Ini Al-Faqir bahas ini ayat menjadikan tafakur buat kita. Mohon maaf kalau ditafakurin kehidupan kita lebih banyak maksiatnya kita dibanding ibadahnya kita. Lebih banyak mohon maaf berbuat jeleknya kita dibandingkan perbuatan baik kita. Mungkin kecil-kecilnya azab dari Allah tempatnya kita ini di neraka hawiyah. Fa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada neraka paling seram, neraka jahanam. Tapi neraka hawiyah ini neraka paling ringan kan. Dia udah beramal, cuman amalnya gak banyak, maksiatnya jalan terus. Mohon maaf, nanti itu tempatnya di neraka hawiyah. Ini para sahabat mengatakan, ma huwa hawiyah ya Rasulullah. Apa itu neraka hawiyah Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Nabi gak menceritakan neraka hawiyah itu siksaan enggak. Nah, Nabi ceritakan neraka hawiyah itu, andai kata batu kerikil dari neraka hawiyah dilempar di laut dunia, dari kutub utara sampai laut Indonesia ini, dari kutub utara sampai laut yang ada di dunia, sebesar kerikil neraka hawiyah, dari batu bara neraka hawiyah dilemparkan di laut dunia, kata Nabi Muhammad, maka sebesar kerikil tersebut air yang laut dunia tersebut kering, tidak mampu menahan batu kerikil neraka hawiyah. Bayangin, cuman kerikilnya doang dilemparin di laut dunia kering, saking nggak mampu menahan panas dari neraka hawiyah, kerikil neraka hawiyah. Maksudnya apa? Gimana kalau nyentuh di jasad kita? Gimana kalau di neraka nyentuh di badan kita? Gimana rasa sakit? Tempat siapa itu? Tempat orang yang beramalnya dikit, kejelekannya banyak. Ini yang kita harus tafakur. Kapan aja waktunya? Nabi bilang aslu dunyakum wa amilu li akhiratikum ka'annakum tamutul ghadab. Perbaiki dunia kalian. Perbaiki, cari dunia silakan. Wa amilu li akhiratikum. Tapi ingat, kau cari dunia, ingat beramal buat akhirat. Ingat, amal kalian buat akhirat. Cari dunia, beramal buat akhirat, kata Nabi Muhammad. Ka'annakum tamutul ghadab, kata Nabi. Soyokianya andai anggap aja besok ente bakal mati. Orang kalau besok anggap dirinya mati, hari ini insya Allah banyak ibadah. Yang mungkin dia malas sedekah, dia rajin sedekah. Yang mungkin dia malas sholat, dia bakal sholat. Yang mungkin dia malas zikir, insya Allah kebagian buat melaksanakan zikir. Kenapa? Dia beranggap besok bakal mati. Bapak-bapak kalau dilihatin kita nih, kita aja nih kalau lagi sakit meriang aja, kita baru ingat mati. Nah, makanya apalagi kalau kita ingat besok kita bakal mati, insya Allah itu menambah motivasi kita buat beribadah sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berikan keberkahan istiqomah buat kita. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah buat ibadah. Rabbi farfa'na barakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi darajatihim wa ma'afatihim minal fidani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khalqi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.